Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa ada perusahaan yang ini lagi mau beli produk apa aja tuh munculnya dari mereka lagi gitu? Sampai kadang pesaing lain tuh jadi konkurensinya gitu nggak sih? Mereka mau apa juga susah, wong marketnya jadi kuasain duluan gitu loh. Kondisi kayak gitu tuh bisa masuk ke bahasa monopoli nggak sih? Apalagi nih kalau perusahaan gede, dia tuh bikin persaingan jadi nggak sehat. Benar-benar. Tapi perusahaan gede itu juga belum tentu salah nggak sih? Benar tuh. Karena sebenarnya yang jadi masalah tuh ini nggak sih kalau mereka tuh udah mulai terkikis sama kekuatan pasar gitu. Jadi kayak mereka yang ngatur harga pasar seenaknya sampai bikin kompetitor lain tuh jadi susah bergerak gitu loh. Iya sih. Makanya juga kan di Indo tuh ada hukum anti monopoli yang buat ngawasin hal kayak gitu. Betul. Nah, tapi ada isu persaingan usaha nih yang melibatkan perusahaan alat berat raksasa namanya tuh Sanyo. Oh, aku pernah dengar cerita ini. Aku pernah dengar cerita ini. Wow. Gokil, ini kasus ya, dendanya gede banget. Kalian udah pernah dengar kasusnya belum? Belum? Sini. Jadi, Seni Group itu perusahaan multinasional dari Tiongkok yang gerak di bidang alat berat sama konstruksi. Seni Group ini punya banyak fasilitas produksi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, Seni punya 4 perusahaan afiliasi, yaitu kasus ini berawal dari kerjasama antara Sani dan PT Pusaka Bumi Transportasi sebagai dealer non-eksklusif sejak 1 Juni 2020. Dealer ini diberi hak untuk menjual produk layanan purna jual dan promosi, namun dilarang menjual produk pesaing. Kerja sama awal antara Sani Group dan PT Pusaka Bumi Transportasi berjalan dengan baik dan nunjukin peningkatan penjualan yang signifikan. Kontribusi penjualan truk Sani melalui PT Pusaka Bumi Transportasi ini tercatat mencapai 20% pada tahun 2020 dan berada di angka 27% pada tahun 2022. Seni Group kemudian mendirikan perusahaan afiliasi baru yaitu PT Seni Heavy Industry Indonesia dan PT Seni Indonesia Heavy Equipment. Kedua perusahaan tersebut menjalankan penjualan langsung kepada konsumen akhir dan berhasil memperoleh nilai penjualan yang sangat besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Setelah perusahaan afiliasi baru beroperasi, PT Pusaka Bumi Transportasi mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan truk dan suku cadang. Sementara itu, Sani tetap menunjuk dealer lain untuk menjual produk yang sama. KPPU menilai bahwa Sani Group menguasai rantai distribusi, mulai dari proses produksi hingga penjualan langsung kepada konsumen akhir. Kondisi tersebut menyebabkan terhambatnya kegiatan dealer lain, terbatasnya pilihan bagi konsumen, serta terciptanya dominasi pasar yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penyelidikan KPPU nunjukin bahwa laporan dugaan pelanggaran oleh Seni Group benar adanya. Bahkan PT Pusaka Bumi Transportasi mengalami penurunan pendapatan hingga 93% pada 2023 dan akhirnya tersingkir dari pasar pada 2024. Pada tahun 2025, KPPU menyatakan bahwa terlapor terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan total denda sebesar 449 miliar dengan rincian sebagai berikut. Selain itu, KPPU juga memerintahkan perbaikan sistem distribusi dan evaluasi kegiatan usaha oleh pemerintah agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan adil. Jadi intinya dari kasus ini bisa kelihatan kan kalau penguasaan pasar yang berlebihan itu bisa bikin persaingan yang nggak sehat. Iya, apalagi kalau sampai ada pihak lain yang malah mempersulit pelaku usaha lainnya gitu buat berkembang. Makanya kan kasus ini jadi kasus terbesar yang pada ditangani sama KPPU. Totalnya berapa? Aja sampai 449 Banyak banget guys. Gila banget itu terjadi. Makanya hukuman monopoli itu penting banget di Indonesia supaya persaingan usaha di Indonesia itu tetap fair gitu loh dan gak ada pihak yang dirugikan. Benar-benar. Makanya juga ada KPPU dia tuh tugasnya buat menilai ada atau enggaknya tuh posisi dominan. Apalagi yang bikin praktik monopoli juga persaingan usaha yang sehat. Itu diatur dalam pasal 25 sampai 28. Makanya guys, berbisnis tuh yang healthy aja gitu loh, biar nggak kena denda sampai 449 miliar kayak Seni Group. Dan yang perlu diingat juga, kita berbisnis pakai cara yang halal-halal aja. Pergi ke pasar beli mangga, Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Persaingan sehat harus dijaga agar ekonomi maju untuk semua. So that's it guys. Bye. Guys, kita sudah selesai tag-nya video Hookbiz, proyek Hookbiz, astaga, minggu depan guys, tanggal 21 ingat. Iya, jangan lupa. Soalnya